Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan langsung membahas hal-hal seputar Jepang nih guys. Oke guys, kita langsung bakal bahas fakta-fakta unik yang cuma bisa kalian temukan di Jepang. Seperti biasa guys, kalau misalnya Jepang itu juga terkenal dengan hal-hal pemikiran yang unik-unik yang muncul dari orang-orang asli Jepang maupun orang-orang pendatang yang membuat Jepang semakin hari semakin bertambah hal-hal uniknya. Hal pertama yang akan kita bahas ini adalah namanya Namida Sensei. Di dalam hal ini, yang disebut dengan Namida Sensei itu adalah seorang praktisi atau seorang guru atau seorang master yang ditunjuk khusus pada sebuah perusahaan atau sekolah-sekolah yang memang menginginkan guru atau master ini untuk memberikan edukasi kepada perusahaan tersebut ataupun sekolah tersebut nih. Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat kerja yang sangat profesional dan semangat kerja yang sangat tinggi. Tidak jarang juga beberapa dari perusahaan itu menginginkan agar karyawannya tetap dalam kondisi yang fit batin maupun lahir nih. Jadi Namida Sensei ini ditunjuk sebagai seorang praktisi untuk memberikan edukasi nih, gimana caranya biar perusahaan itu memiliki karyawan yang tetap bisa mengontrol tingkat stresnya. Karena menurut salah satu sensei yang mengajar tentang Namida atau tingkat stres yang bisa dihilangkan atau diturunkan dengan cara menangis. Fakta menarik selanjutnya, kalau misalnya dulu waktu kita kecil atau sampai sekarang masih juga mungkin ada, kita pernah belajar tentang origami atau seni melipat kertas. Tahu nggak sih sebenarnya kalau misalnya seni ini berasal dari negara Jepang? Origami merupakan sebuah seni lipat yang berasal dari Jepang. Bahan yang digunakan adalah kertas atau kain yang biasanya berbentuk persegi. Dan sebuah hasil origami ini adalah sebuah hasil dari kerja tangan yang teliti dan super halus pada pandangan. Tahu nggak sih kalian kalau misalnya seni origami ini sudah muncul sejak tahun 741 Masehi? Hal ini terjadi karena orang Jepang sering menggunakan kertas sebagai salah satu penutup sake atau arak Jepang. Kemudian hal itu berkembang secara terus-menerus sampai pada zaman Edo. Sekitar tahun 1600-an sampai 1880-an, seni melipat kertas di Jepang ini disebut beberapa nama, yaitu orikata, orisui, dan juga orimono guys. Nah, setelah zaman Edo, orang-orang Jepang lebih sering menyebutnya dengan nama origami, sehingga melupakan tiga kata-kata tersebut tadi sebagai asal-usul dari origami ini. Nah, kali ini aku mau tunjukin buat kalian salah satu bentuk origaminya kayak gimana. Tada! Kayak gini nih guys bentuk origaminya. Salah satunya bentuk origami burung bangau yang terkenal banget. Yang terkenal banget burung bangau ini sebagai salah satu bentuk atau simbol untuk kedamaian. Beralih nih guys, buat kalian semuanya, setelah kita ngebahas tentang origami dan juga Namida Sensei, kita bakal membahas tentang geografis yang ada di Jepang. Percaya nggak sih kalian kalau misalnya Jepang dengan kota metropolitannya yang sangat luar biasa ini masih memiliki banyak sekali pegunungan-pegunungan di negara ini. Daerah pegunungan di Jepang itu masih sekitar 60-70% guys. Geografi di Jepang masih sekitar 60-70% itu adalah pegunungan dan juga dikelilingi dengan lautan. Hampir sama sih ya kayak Indonesia. Tapi kenapa orang-orang Jepang rumahnya sempit-sempit? Tapi kenapa lahan di Jepang sedikit? Ini alasannya, kota metropolitan itu berada pada dataran yang luasnya kurang lebih 30% dari daratan di Jepang. Di mana kota metropolitan itu penuh dengan orang-orang guys. Dan mereka hanya memiliki luas sekitar 30% saja. Jadi wajar kalau misalnya di daerah metropolitan, kalian bakal sulit menemukan rumah-rumah yang luas. Karena geografi pegunungannya yang masih banyak dan juga dikelilingi dengan lautan, dan juga karena dasarnya orang-orang Jepang itu masih sangat menghargai dan juga sangat mencintai lingkungannya, sampai-sampai bahkan pada tahun 2016 itu ada hari yang disebut dengan Yamanohi. Yamanohi itu adalah hari yang memperingati khusus untuk gunung. Ya emang Jepang luar biasa ya. Hari gunung pun juga ada. Gimana Indonesia? Siap buat hari gunung? Informasi selanjutnya yaitu adalah sebuah hal-hal yang biasanya di Indonesia itu gampang banget kita dapat, gampang banget kita cari, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi kalian bakal kaget guys kalau misalnya kalian datang ke Jepang terus melihat harga-harga dari buah-buah yang biasa kita makan di rumah. Guys, Jepang itu bukan negara yang tropis. Jepang memiliki 4 musim, yaitu Fuyu, Natsu, Haru, dan juga Aki. Di mana di setiap musim ini memiliki buah yang berbeda, memiliki hasil
tanaman yang berbeda. Jadi kalau misalnya buah di sini langka, itu masih wajar. Tetapi ada juga buah di sini yang setiap tahunnya akan selalu ada. Contohnya jeruk, stroberi, nanas, dan anggur. Nah, buat kita warga Indonesia, kita harus banyak bersyukur karena kita bisa menikmati buah pada setiap saat, setiap musimnya, tanpa takut harganya mahal. Salah satu buah yang paling mahal di Jepang adalah buah melon. Kalau biasa kita beli melon seharga 20.000, 40.000 itu udah wajar banget kan ya. Tapi kalau kalian ke Jepang, jangan harap harga segitu bisa kalian dapatin ya. Dan biasanya bakal beli melon dengan harga 300.000 ke atas guys, bahkan sampai 2 juta. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Oke guys, yang pertama, melon adalah satu buah musiman yang tidak setiap musim bisa dipanen. Melon ini juga sejak zaman para samurai, sejak abad ke-14, sejak para zaman samurai, melon ini juga sudah menjadi barang yang mewah. Karena para samurai memberikan hadiahnya kepada atasannya sebagai bentuk kesetiaannya nih. Nah, akhirnya turun-menurunlah hal itu sampai saat ini. Hal yang selanjutnya yaitu kenapa melon jadi mahal di sini, karena melon diperlakukan dengan sangat baik. Jadi kalau di Indonesia mungkin buah melon udah sama aja lah ya kayak buah-buah yang lain, tapi kalau misalnya di Jepang, kalian nggak dapetin melon dengan tempat yang biasa aja gitu loh, tempatnya bakal luar biasa. Alasan selanjutnya kenapa buah melon mahal di sini, karena sejak awal buah ini datang atau sejak awal buah ini ditanam, dia sudah dirawat dengan sebaik mungkin dan juga sudah diseleksi dengan sebaik mungkin. Bahkan ada ilmu khusus untuk mengetahui bahwa melon ini seberapa tingkat manisnya. Jadi kalau misalnya kalian beli melon di sini, jangan khawatir nggak manis, pasti bagus, cuman mahal. Dan nggak salah juga kalau misalnya sekarang jadi mahal karena dia dianggap sebagai buah yang istimewa yang hanya diberikan untuk orang-orang terkhusus seperti karyawan yang akan memberikan buah ini sebagai oleh-oleh atau buah tangan untuk atasannya. Jadi gimana nih guys, kalian pilih makan melon di Jepang dengan harga segitu atau beli di Indonesia dengan harga segini? Oke, fakta unik menarik selanjutnya adalah terkait dengan Shinkansen. Jepang dengan segala keunikan dan juga dengan segala kecanggihan transportasinya, sejak zaman dulu sudah menciptakan hal-hal yang bermanfaat, salah satunya adalah Shinkansen nih guys. Shinkansen pertama kali ini dimunculkan atau dioperasikan pada tahun 1963, di mana hal ini dilakukan untuk menyambut Olimpiade Tokyo pada tahun 1964 guys. Sebenarnya nama Shinkansen itu adalah nama sebuah jalur cepatnya, tapi orang-orang biasa menyebutnya Shinkansen sebagai nama kereta tersebut. Nah, seberapa jauh sih kemampuan Shinkansen ini untuk bisa melaju dengan cepat? Yaitu sejauh 250 km per jam. Bisa kalian bayangkan sendiri segimana cepatnya Shinkansen ini ya guys. Kalau misalnya kita di Indonesia sering mendapatkan keterlambatan dari transportasi yang pengen kita naikin, Shinkansen ini salah satu transportasi dengan kecepatan yang sangat akurat. Yaitu dengan kecepatan 0,1 menit atau sekitar 6 detik keterlambatan. Hal ini juga sebagai rekor terbaru setelah dari peninjauan sebanyak 160.000 jam kerja atau perjalanan dari Shinkansen ini. Nggak cuma orang-orangnya aja yang nggak terlambat, karena keretanya pun juga nggak terlambat. Dan bahkan kalau misalnya keretanya terlambat, kalian bakal diberikan surat keterangan sebagai keterlambatan dan permintaan maaf dari petugas kereta tersebut. Jadi gimana? Kapan Indonesia bakal punya Shinkansen? Oke guys, itu tadi informasi-informasi terkait seputar fakta-fakta unik dan menarik yang cuman kalian bisa temuin di Jepang. Kalau ada informasi-informasi yang bermanfaat silahkan diambil dan juga semoga ini bisa jadi salah satu pembelajaran untuk kita masyarakat Indonesia dengan mengambil hal-hal positif dari masyarakat Jepang ini. Oke, thank you banget guys kalian sudah klik video ini dan juga kalian sudah nonton video ini. Semoga ada informasi-informasi yang bermanfaat lebih yang bisa kalian ambil dan juga bisa kita sharing bareng-bareng. Jangan lupa silahkan komen di bawah guys, kita bakal bahas apa lagi selanjutnya. Gak cuma Jepang, apapun itu boleh asalkan gak gibahin orang. Oke? Jangan lupa buat tekan tombol like dan juga share video ini. Serta buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan juga komen video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!